Hey guys, welcome to my channel. Jadi channel ini adalah channel yang mendadak dibuat atas permintaan dari teman saya. Jadi kali ini kita akan mengerjakan tugas fenomena perpindahan, kayaknya nggak ada perpindahan kalor. Hari ini kita mengerjakan tugas perpindahan kalor. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan, alat-alatnya adalah sesuatu hal yang bisa menggaris, gunting, lem, alat tulis, ini kertas grafiknya, terus kalkulator dan double folio, tak lupa jusnya. Oke, baiklah. Ini ada penghapus untuk menghapus, tapi pensilnya nggak ketemu, sepertinya dia sedang melarikan diri. Baik, kita akan mulai mengerjakannya sekarang. Pertama-tama kita ambil pena, lalu kita akan menulis nama kita. Karena kita lupa nama kita, jadi kita akan minum jus dulu. Oke, baiklah, sekarang kita menggunting grafiknya dulu guys. Dia memakai gunting, jadi ini ada gunting. Letakkan jari jempol Anda di sini dan jari telunjuk Anda di sini. Lalu pelan-pelan angkat, hati-hati karena ini adalah benda tajam. Lalu setelah itu regangkan tangan Anda seperti ini. Ya. Oh, jangan lupa dikaitkan juga, ditekukkan seperti ini jarinya. Lalu kita akan memotongnya dengan gerakan seperti ini. Oke. Jadi ini dia tampilannya yang sudah dipotong-potong. Baiklah, sekarang kita akan menyisihkannya dan sekarang kita akan mulai menulis nama kita. Teman-teman, sebelum kita memulai mengerjakan soal tugasnya, jadi kita ini di sini diminta untuk mencari nilai K untuk aluminium, karbon steel, glycerin, air, hidrogen dan juga helium. Dan nantinya itu kita akan melihatnya dari grafik-grafik berikut ini. Nah, jadi untuk konsep umumnya terlebih dahulu. Jadi, suhu ruangan konversi dari 1 watt derajat meter 1 watt per meter derajat Celcius itu sama dengan 0,5779 BTU per hour kali feet di derajat Fahrenheit. Nah, jadi dari Pak Syukri kita tahu bahwa W per M derajat Celcius itu jika ingin diubah menjadi BTU per hour itu akan kita kalikan 0,579. Sementara jika mau diubah dari BTU per hour itu akan kita bagikan sehingga dia akan menjadi W per M derajat Celcius. Jadi, jika suatu material memiliki konduktivitas K dalam satuan W per M derajat Celcius, maka nilai dalam BTU per hour kali feet dikali derajat Fahrenheit bisa dihitung dengan mengalihkan ke 0,579 seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Jadi, ada contohnya 385 W per M derajat Celcius dikali 0,579 menjadi 222 dikali 6 BTU per hour dikali feet derajat Fahrenheit. Dan ini jika Anda akan membagikan ini dengan 0,579 akan dipastikan hasilnya 385 W per M derajat Celcius. Jika Anda tidak percaya dengan saya, maka saya akan membuktikannya. Sebentar, cari di mana kalkulator tadi. Nah teman-teman, jadi ini kalkulatornya. Jadi kita akan membagikan nilai BTU ini supaya kita mendapatkan nilai W per M nya. Jadi 222,6 bagi 0,5779 hasilnya 385,18. Yap, benar sekali. Jika kalian masih ada yang ragu dengan mengapa itu bisa menjadi 0,5779, jadi ada penjelasan bahwa faktor konversi 1 watt itu sama dengan 3,412 BTU per hour. Nah, sementara yang kita butuhkan tuh BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit. Lalu watt ini juga ada derajat Celciusnya kan sebelumnya. Jadi konversi dari Celcius ke Fahrenheit itu kan rumusnya seperti ini.
di mana perubahan dari 1 derajat Celcius itu sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Nah, jadi ini kita mau mengubah menjadi ini, dan inilah dia rumusnya yang digunakan untuk penurunan sehingga dia menjadi hasilnya seperti ini, atau yang bisa dibilang sudah sunatullah. Oke, jadi untuk soal yang pertama dan hal yang perlu kita ingat adalah 100 derajat Celcius itu pasangan sehidup sematinya itu adalah W per M derajat Celcius. Sementara jika dia derajat Fahrenheit, pasangan sehidup sematinya itu adalah BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit. Nah, untuk di sini tuh masih sangat mudah ya, karena dia itu satuannya sama. Jadi kita akan mencari di sini grafik aluminium. Nah, ini dia teman-teman. Grafik aluminium. Bisa dilihat di sini, kita ingin mencari jika dalam suhu 100 derajat Celcius dia itu berapa nilai K-nya. Nah, jadi lihat di sini ada 2 garis. Garis X, ini 2 garis Y. Dimana garis paling bawah atau paling pinggir yang kedua itu adalah garis untuk Celcius. Ini adalah K untuk W per M derajat Celcius, dan ini untuk suhu dalam satuan derajat Celcius. Yang ini derajat Fahrenheit dan ini BTU per hour yang di sini. Oke. Sekarang kita kan mau mencari 100 derajat Celcius. Nah, ini dia 100 derajat Celciusnya. Jadi kita akan menarik garis ini sampai dia menyentuh garis aluminium ini. Nah, jadi kita tarik garis ya guys. Ini masih tidak lurus. Oke. Ya, sebentar saya akan garis lebih lurus lagi seperti hidup. Nah, jadi ini saya sudah garis jadi lebih lurus, dan juga ini sudah saya buat nilai-nilainya. Jadi ini langkah 20, langkah 20. Sementara yang ini saya buat nilai tengahnya itu 250, dan di tengah 250 dengan 200 itu 225. Jadi kita lihat di sini kita tarik garis dari derajat Celcius, yaitu 100 derajat Celcius, sudah tarik garis sampai mengenai aluminium, garis merahnya ini. Lalu kita tarik garis lagi lurus sehingga dia mendarat di sini. Perkiraannya ini nilainya 205 derajat W per M derajat Celcius. 205 ya guys. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita akan menuliskan jawabannya di sini. Nah, 205 W per M derajat Celcius. Nah, dari sini seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, kalau kita ingin mengubah W per M derajat Celcius menuju BTU, kita kalikan 0,5779. Jadi kita dapat hasil dari konversi W per M derajat Celcius menuju BTU itu hasilnya adalah 118,46. Nah, sekarang kita lihat lagi ke grafiknya. Ada yang menarik nih teman-teman, karena lihat garis ini, 118 yang kita dapatkan dari hasil konversi W per M derajat Celcius itu sangat mendekati dengan hasil yang ada di garis Y BTU ini. Lihat, di sini dia mendarat di 120, dan itu sangat mendekati dengan hasil yang kita konversikan tadi. Oke, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 2. Untuk pertanyaan kedua, suhunya itu masih sama nih, tapi dia membutuhkan konversi ke K, yaitu BTU per hour dikali feet derajat Fahrenheit. Jika kalian ingin membuat ini juga sebenarnya tidak masalah, tetapi karena saya ingin merepotkan diri saya sendiri, jadi saya akan mencoba hal seperti ini. Kan seperti yang saya bilang tadi, pasangan hidup sematinya Fahrenheit itu adalah BTU. Nah, jadi kita akan coba konversi 100 derajat Celcius ini ke Fahrenheit.
kita dapatkan hasilnya itu 12 derajat Fahrenheit. Nah, kita lihat lagi grafiknya. Untuk nilai Fahrenheit itu yang di garis X sebelah sini. Jadi, ini nilai tengahnya 250. Sementara 212 ada di sekitaran sini. Dan nilai 100 derajat tadi pas di sini. Jadi, menurut saya ini sudah mendekati. Lalu kita tarik garis ke sini, lalu kita tarik garis ke kiri dan ke BTO ini. Kita mendapatkan hasilnya 120. Baiklah, kita catat. Nah, ini kita sudah catat ya 120 BTO per hour. Nah, sekarang kita mau mencoba kalau misalnya dia nilainya ke W per M derajat Celcius, kira-kira mendekati nggak sama nilai yang kita dapat pertama tadi. Jadi kita akan membagikan nilai BTU yang kita dapatkan. Jadi 120 BTU per hour kali feet kali derajat Fahrenheit dibagi 0,579, hasilnya adalah 207,6, mendekati dengan nilai yang kita dapatkan tadi pertama kali. Ya, kita catat ya, 207,6 W per M derajat Celcius. Nah, setelah ini kita akan menempelkan grafiknya di bawahnya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 dengan grafik yang masih sama, yaitu kita ingin mencari nilai dari 700 derajat Fahrenheit itu berapa konstannya jika dalam W per M derajat Celcius. Nah, kalau kita mau repot, baiklah mari kita mengkonversikan nilai Fahrenheit ini dulu ke pasangan hidup sematinya W per M derajat Celcius, yaitu Celsius. Oke, baiklah. Nah, hasil yang kita dapatkan itu 371 derajat Celcius. Jadi kita lihat ke dalam grafiknya ini, carbon steel Celsius yang ini. Nah, kita buat di sini. Nah, jadi ini sudah saya tarik garis dari nilai 371 perkiraannya menuju ke titik temu di garisnya carbon steel, lalu kita tarik garis ke kiri menuju ke satuan W per M derajat Celcius. Jadi di sini kita perkirakan nilainya 35 ya. Nah, catat. Nah, setelah kita mencatat hasil dari grafik tadi perkiraan kita, terus saya mengubahnya menjadi satuan BTU. Dari BTU itu kita kalikan ya W per M nya, mendapat 20,2 BTU. Dan bisa kita lihat dari garis Y dari BTU ini, dan dia itu mengenai 20. Jadi ini adalah suatu jawaban yang sudah dipastikan betul dan benar. Nah, sesudah kita konversikan, dia mendapat jadi 122 derajat Fahrenheit. Kita lihat kembali ke grafiknya. Jadi sini sudah saya garis. Di sini kita perkirakan 122 derajat Fahrenheit-nya. Kita tarik garis hingga menyentuh carbon steel, lalu kita tarik garis ke kiri dan hasilnya tetap sama 20. Jadi 20 BTU. Nah, kita catat 20 BTU. Jadi dari BTU saya ingin dia menjadi W per M derajat Celcius. Jadi kita bagikan. Setelah kita bagikan dapat hasilnya 34,6 W per M derajat Celcius. Di mana hal ini jika kita melihat dari sini 50, kalau 50 derajat Celcius yang ditarik garis, kan ini tadi suhunya awalnya yang 50 derajat Celcius. Jika ditarik garis itu akan berakhir di tempat yang sama. Mengapa seperti itu? Karena carbon steel ini konduktivitasnya itu konstan. Dia itu konstan sama-sama menyebarkan panas di suhu-suhu yang sama ya, merata, panasnya itu merata. Oke. Saya di sini sudah menyelesaikan soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Untuk gliserin 100 derajat Fahrenheit dengan sintase matinya itu BTU. Jadi ini sudah gampang ya. Dilihat saja sini 100 derajat Fahrenheit, ditarik garis ke gliserin, tarik ke kiri, mendapat nih. Kita perkirakan ini 0,16 BTU. Dari 0,16 BTU kita ingin mencari nilai W per M nya, kita bagikan, mendapat 0,27. Nah, kita bisa lihat di sini dia sangat mendekati ya dengan 0,27. 0,27 kalau dibulatkan kan 0,3 ya, beda tipis lah. Lalu yang keduanya 50 derajat Celcius
derajat Celcius itu ada di sini. Nanti bisa dibuat ya garisnya dari 50 derajat Celcius menuju gliserin. Hasilnya juga sama 0,3. Kalau kita mau ubah ke BTU, kita kalikan menjadi dapatnya hasil 0,17. Tidak beda jauh ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu air. Air itu masih dalam grafik yang sama. Jadi dia itu diminta 400 derajat Celcius ke BTU. Jadi kita konversikan terlebih dahulu bisa. Jadi 352 derajat Fahrenheit. Nah, karena di grafiknya ini tidak sampai 752 derajat Fahrenheit. Jadi saya gambarkan sendiri di sini. Dikira-kirakan. Nah, jadi di sini 752 derajat Fahrenheit. Saya tarik garis sampai ke water, baru ditarik garis ke kiri. Mendapat hasil BTU-nya itu 0,2. Nah, setelah saya ubah dia menjadi nilai W per M, yaitu 0,34, dia itu memang masuk ke angka 0,34. Lihat di sini. Ya, depannya kan masih ada 0,3. Ya udahlah, terserahnya ya, kan beda sedikit ya. Oke, mantap. Nah, ini caranya juga sama ya. Yang ini itu masih mudah karena sepasang sehidup sematinya sama. Jadi tinggal kita lihat 500 derajat Celcius di sini. Nah, jadi kita tarik garis ke helium, ke hidrogen. Maaf, hidrogen itu garisnya dari sini. Hidrogen itu H2 ya. Tarik garis ke kiri, dapatlah hasilnya 0,375. Dan untuk soal nomor 2-nya itu T dengan 500 derajat Celcius, tapi dia ke BTU. Bisa dikonversikan dulu jadi 932 derajat Fahrenheit. Dari 932 derajat Fahrenheit kita tarik garis. Nih, sebenarnya dia masih sama aja. Sama aja ya guys. Satu garis dia. Nah, untuk yang terakhir tuh ada helium 850 derajat Fahrenheit. 850 derajat Fahrenheit helium itu ada di sini. Jadi tarik menambah garis helium, lalu kita garis lagi ke kiri. Tadi satuannya dia inginnya W per M derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita lihat dia dapat hasilnya 0,25. Kalau kita konversikan juga nilainya menjadi Celcius dulu, juga bakalan sama. Ini kan 454. Nah, kita lihat di sini 454 kisaran dekat sini juga. Garisnya tetap sama ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham. Saya sudah capek, saya sudah encok. Baik, terima kasih, bye bye.